ohayo gozaimasu. Pertemuan minggu ini kita masih membahas mengenai tema uchi. Tetapi minggu ini kita akan melakukan pembelajaran tentang kegiatan yang dilakukan di rumah. Pastinya minasang pernah kan melakukan kegiatan di rumah seperti mencuci piring, mendengarkan musik, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, silakan minasang melihat tayangan tersebut.今 YouTube とかも自分でも始めたりしてるので、その情報を入れていかないとどんどん出てくばっかりで、ながらでインプットしてなんかご自分なりの気づきを見つけてみたいな。
らっしゃい。気をつけて。鉄は割と来客用みたいな感じで、この辺が一番よく使いますかね。あとここ子供のやつもよく使いますね。Nah, bagaimana minasang tentang video tayangan tadi? Sudah tahu kan pastinya? Sebelum kita mulai memasuki materi pembelajaran, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran untuk materi kegiatan ini. Yang pertama, yaitu mampu menyebutkan kegiatan yang dilakukan di rumah dan frekuensi kegiatan dalam bahasa Jepang. Dan yang kedua, menginformasikan kegiatan yang dilakukan di rumah serta frekuensi kegiatan dalam bahasa Jepang. Seperti itu ya minasang untuk tujuan pembelajaran materi minggu ini. Lalu untuk timeline pembelajaran materi minggu ini, yang pertama kita akan membahas mengenai kosakata kotoba. Dilanjutkan, kita akan mempelajari kata kerja golongan 1, 2, dan 3. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang frekuensi kegiatan. Dan yang terakhir, kita akan berlatih bersama-sama renshu. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai kosakata kotoba. Minasang coba diperhatikan cara penyebutannya dan gambar kegiatannya ya. Mari kita mulai. Hajimemashou. 掃除をします。掃除をします。料理をします。料理をします。アイロンをかけます。アイロンをかけます。皿を洗います。皿を洗います。お祈りをします。お祈りをします。世話をします。世話をします。洗濯をします。洗濯をします。テレビを見ます。テレビを見ます。新聞を読みます。新聞を読みます。花に水をやります。花に水をやります。宿題をします。宿題をします。
買い物をします。買い物をします。 Jadi bagaimana minasang? Paham kan untuk mengenai kosakata kotobanya? Sekarang kita akan mereview mengenai kosakata yang sudah dijelaskan tadi. Mari kita mulai. Gambar yang pertama yaitu menggambarkan seseorang yang sedang bersih-bersih. Soujio shimasu. Yang kedua yaitu menggambarkan seseorang yang sedang memasak. Ryo shimasu. Selanjutnya, di sini terdapat gambar seseorang yang sedang mencuci piring. Sarao araimasu. Kemudian, gambar selanjutnya yaitu menggambarkan seseorang sedang menyetrika. Iron o kakemasu. Kemudian, di sini terdapat gambar seseorang yang sedang berdoa. Oinori o shimasu. Selanjutnya, di sini terdapat gambar seseorang yang sedang merawat. Sewa o shimasu. Untuk review yang selanjutnya, yaitu terdapat gambar seseorang yang sedang mencuci. Sentaku o shimasu. Kemudian, di sini terdapat seseorang yang sedang menonton TV. Terebi o mimasu. Kemudian di sini ada seseorang yang sedang menyirami tanaman dengan air. Hanani mizu o yarimasu. Selanjutnya di sini terdapat seseorang yang sedang membaca koran. Shimbun o yomimasu. Kemudian terdapat seseorang yang sedang mengerjakan tugas. Shukude o shimasu. Dan yang terakhir di sini menggambarkan seseorang yang sedang berbelanja. Kaimono shimasu. Paham ya minasang untuk mengetahui kosakatanya? Bagaimana minasang untuk kosakatanya? Mudah bukan untuk dipahami dan cara penyebutannya juga? Dan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kata kerja golongan 1, 2, dan 3. Seperti apa ya kata kerja golongan 1, 2, dan 3? Mari kita simak. Hajimimashou. Sebelum mengetahui lebih jelas mengenai kata kerja golongan 1, 2, dan 3, di sini kita bisa lihat mengenai perubahan kata, yaitu dari kata kerja bentuk kamus futsuke menjadi kata kerja bentuk sopan atau maske. Kita lihat contohnya, yaitu ada naik, dalam bahasa Jepangnya noru. Selanjutnya ada menunggu, yaitu matsu. Naik dan menunggu sama-sama memiliki bahasa Jepang berakhiran u. Lalu bagaimana untuk kata kerja bentuk sopannya atau maskenya? Kita lihat. Naik, noru, norimasu. Menunggu, matsu, machimasu. Paham ya minasang untuk perubahan katanya? Untuk lebih jelas lagi, kita lihat di slide berikutnya. Di sini terdapat tabel golongan kata kerja 1. Bisa dilihat ya minasang untuk kalimatnya. Kita ambil contohnya saja, yaitu akhiran u. Bahasa Jepang kau memiliki arti membeli. Bentuk maskenya yaitu kaimasu. Jadi, kau, u-nya digantikan dengan imas. Paham ya minasang? Kita ambil contoh lain yaitu aru. Bahasa Jepangnya suaru. Memiliki arti duduk. Dan bentuk maskenya menjadi suarimas. Seperti halnya dengan kau, ru-nya dirubah menjadi rimas. Paham ya minasang untuk golongan kata kerja 1? Selanjutnya di sini terdapat tabel golongan 2 dan 3. Di sini bisa dilihat untuk kata kerja golongan 2 ada iru dan eru untuk akhirannya. Iru bahasa Jepangnya yaitu miru. Miru memiliki arti melihat dan bentuk maskenya yaitu mimas. Ru-nya dihilangkan dan diganti mas. Paham ya minasang? Sedangkan eru yaitu di sini bahasa Jepangnya terdapat taberu memiliki arti makan, sama halnya seperti miru, ru-nya dihilangkan dan diganti mas. Paham ya minasang untuk golongan kedua?
Dan di bawahnya di sini terdapat golongan ketiga. Golongan ketiga ini hanya ada dua, yaitu suru dan kuru. Suru yaitu di sini memiliki arti melakukan dan dirubah bentuk maskenya menjadi simas. Sama halnya dengan suru, kuru juga seperti itu, yaitu memiliki arti datang dan bentuk maskenya kimas. Paham ya minasang untuk golongan kata kerja 1, 2, dan 3? Nah, bagaimana minasang? Sudah paham kan untuk mengenai kata kerja bentuk golongan 1, 2, dan 3 yang dirubah menjadi bentuk maske atau kata kerja bentuk sopan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai frekuensi kegiatan waktu yang dilakukan. Langsung saja kita mulai. Nah, minasang, mari kita lihat mengenai frekuensi waktu kegiatan dilakukan. Yang pertama ada いつも artinya selalu. Lalu yang kedua よく sering. Yang ketiga 時々 kadang-kadang. Yang keempat あまり jarang. Dan yang terakhir 全然 tidak pernah. Jadi seperti itu ya minasang rangkaian waktu kegiatan frekuensinya, mulai dari yang selalu dikerjakan sampai yang tidak pernah dikerjakan. Paham ya minasang? Nah, selanjutnya di sini terdapat frekuensi kegiatan ada dua, yaitu itsumo, yoku, tokidoki kata kerja bentuk mas, dan amari, zenzen kata kerja bentuk masen. Kita lihat contohnya ya. Nah, yang pertama di sini ada watashi wa yoku souji o shimasu. Dan yang kedua, watashi wa amari souji o shimasen. Jadi apakah minasang tahu perbedaan dari dua kata ini? Ya, benar sekali. Itsumo, yoku, tokidoki ini termasuk frekuensi kegiatan waktu bentuk positif. Sedangkan amari, zenzen ini frekuensi kegiatan yang bentuk negatif. Paham ya minasang? Dan frekuensi waktu ini yaitu untuk menyatakan frekuensi melakukan suatu kegiatan. Lalu di sini ada contoh percakapannya. Mari kita baca bersama-sama. Yoku otetsudai o shimasu ka? Yoku shimasu. Tokidoki shimasu. Donna otetsudai o shimasu ka? Sara o araimasu. So desu ka? Nah, seperti itu ya minasang untuk mengenai percakapan tentang frekuensi kegiatan waktu. Nah, kita sekarang sudah sampai di tahap berlatih. Bagaimana minasang mengenai kosakata, kata kerja golongan 1, 2, dan 3, dan frekuensi kegiatannya? Sudah paham ya pasti ya minasang? Dan saatnya kita berlatih bersama-sama mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi. Mari kita mulai, renshu shimashou. Renshu yang pertama, di sini terdapat dua gambar. Gambar yang pertama yaitu ada suaru. Bisa dilihat ya, suaru artinya apa dari gambar tersebut? Ya, duduk. Jawabannya apa ya minasang jika dibentuk menjadi maske? Hai, suarimasu. Ada yang tahu suaru dari kata kerja golongan berapa? Ya, benar sekali. Suaru dari kata kerja golongan pertama. Lalu gambar yang kedua ada kau, yaitu membeli. Apa yang minasang kira-kira jawabannya? Hai, kaimasu. Sepertinya minasang sudah paham ya untuk kata kerja bentuk maske atau sopan. Selanjutnya, renshu yang kedua di sini sama seperti tadi, terdapat dua gambar. Gambar yang pertama yaitu ada seseorang yang berenang. Minasang tahu kan bahasa Jepangnya berenang? Hai, oyogimasu.
Coba minasang terjemahkan kalimat saya kadang-kadang berenang. Seperti apa ya minasang? Hai, watashi wa doki-doki oyogimasu. Selanjutnya gambar yang kedua. Apa ya minasang? Saya jarang membaca koran. Hai, watashi wa amari shimbun o yomimasen. Jadi sudah paham ya minasang? Toki-doki termasuk frekuensi kegiatan yang positif, sedangkan amari termasuk frekuensi kegiatan yang negatif. Paham ya minasang? Oke minasang, untuk materi pertemuan minggu ini sudah selesai. Silakan minasang coba berlatih di penugasan yang sudah diberikan. Selamat berlatih, ganbate kudasai. Sampai jumpa minggu depan. Mata raisyu.